Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel yang khusus membahas soal-soal P3K, khususnya formasi Pranata Humas. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 soal-soal P3K Pranata Humas sesuai dengan kisi-kisi PAN RB tahun 2023. Karena video ini merupakan video bagian kelima atau part 5, maka disarankan untuk teman-teman menonton video-video yang lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan soal, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Nomor 1. Apa yang perlu diperhatikan komunikator dalam sistem komunikasi massa? A. Membutuhkan biaya yang sangat besar dalam operasionalnya. B. Kepercayaan pada komunikator. C. Sangat sedikit beban yang diberikan kepada khalayak. D. Mewakili organisasi yang kompleks dan bermaksud memperoleh keuntungan material. E. Berkaitan dengan yang disebarkan kepada khalayak melalui media massa. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kepercayaan pada komunikator. Komunikator dalam sistem komunikasi massa perlu memperhatikan dua hal penting, yakni pertama, kepercayaan pada komunikator atau source credibility, yang dimana menyangkut keahlian dan tingkat kepercayaan sumber. Yang kedua, daya tarik komunikator atau source attractiveness, yang dimana sebagai komunikator diupayakan mencapai kesamaan-kesamaan dengan khalayak agar ada daya tarik yang ditimbulkan bagi khalayak. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat bersifat ideologis dan demografis. Nomor 2. Apa salah satu ciri pesan komunikasi massa? A. Merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. B. Pesannya disampaikan melalui bahasa tertulis dan dukungan gambar atau foto. C. Media yang sangat dekat dengan khalayaknya karena kemudahannya diakses. D. Pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai khalayak yang luas dalam waktu singkat dan simultan. E. Kecenderungan mengkonsumsi media dengan tipe program atau isi pesan yang relatif dangkal karena hanya mencari pemenuhan kebutuhan hiburan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai khalayak luas dalam waktu singkat dan simultan. Ciri pesan komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah publicly, yaitu pesan komunikasi massa umumnya bersifat terbuka yang dimaksudkan untuk khalayak umum atau publik. Yang kedua, rapid, yaitu pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai khalayak luas dalam waktu singkat dan simultan. Yang ketiga, transient, yaitu pesan komunikasi massa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi sekali pakai, dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Pesan-pesan tersebut diproduksi lembaga media massa dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan, minat, dan perkembangan masyarakat atau khalayaknya. Nomor 3. Bagaimana peran humas di posisi masyarakat? A. Simbol sebagai corong pemerintah dengan tugasnya yang memberikan penerangan untuk meningkatkan hubungan baik. B. Harus memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah. C. Harus mampu memahami karakteristik dan dinamika masyarakat. D. Harus menyampaikan berita yang benar berdasarkan fakta. E. Menyampaikan pengertian dan pemahaman secara terencana. Jawaban yang paling tepat adalah C. Harus mampu memahami karakteristik dan dinamika masyarakat. Perlu diketahui, di posisi masyarakat, humas harus mampu memahami karakteristik dan dinamika masyarakat. Sehingga humas diharapkan mampu menangkap dan memahami aspirasi, keinginan, dan tujuan masyarakat, mengkomunikasikan informasi tentang kinerja pemerintah pada masyarakat sangat penting dan strategis. Penyampaian informasi tersebut selain agar masyarakat mengetahui, juga digunakan dalam upaya membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat. Nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas kehumasan pemerintah
adalah A. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan-tindakan pemerintah. B. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan. C. Memberikan bantuan kepada media berita atau news media berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah. D. Mengadakan analisis dan evaluasi berita dan penyampaian rekomendasi. E. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mengadakan analisis dan evaluasi berita dan penyampaian rekomendasi. Pada dasarnya, tugas humas di dalam buku Public Relations terbitan tahun 1992 halaman 78 menurut F. Rahmadi adalah: pertama, memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan-tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan objektif. Yang kedua, memberikan bantuan kepada media berita atau news media berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting bagi media karena itu sikap keterbukaan sangat diperlukan. Yang ketiga, mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri maupun khalayak luar negeri. Yang keempat, memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah. Selanjutnya, menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback atau umpan balik pada pimpinan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai input. Nomor 5. Bagaimana berkembangnya website pemerintahan di Indonesia terjadi? A. Semua publikasi dari website-website dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang besar. B. Dikarenakan globalisasi dan perkembangannya teknologi komunikasi berbasis online di dunia. C. Keunggulan internet ini dimanfaatkan oleh humas untuk mengkomunikasikan pesan organisasi kepada publik melalui salah satu produk internet berupa website. D. Keberadaan website di sebuah institusi pemerintahan memberikan kemudahan bagi humas pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat. E. Menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan organisasi atau institusi dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi, lembaga, maupun masyarakat yang terkait. Jawaban yang paling tepat adalah B. Dikarenakan globalisasi dan berkembangnya teknologi komunikasi berbasis online di dunia. Perlu diingat, berkembangnya website pemerintahan di Indonesia dikarenakan globalisasi dan berkembangnya teknologi komunikasi berbasis online di dunia. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur menyebutkan prinsip pemerintahan online di Indonesia dalam Inpres nomor 6 tahun 2001 tentang perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Nomor 6. Apa garis besar Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik kaitannya dengan pemanfaatan cyber PR di lingkungan pemerintahan? A. Akses informasi yang sifatnya bukan rahasia negara bukan hanya harus disosialisasikan kepada masyarakat tetapi juga bisa diakses. B. Berbagai pihak tengah menyiapkan diri melakukan transformasi melalui pemanfaatan media baru dengan menggunakan internet. C. Menugaskan program dan kebijakan pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah
melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah dimengerti. D. Komunikasi dua arah terjalin antara organisasi atau instansi dengan publiknya. Melalui cyber PR, organisasi dapat membangun hubungan yang kuat dan bermanfaat yang tidak dapat dilakukan melalui media offline. E. Petunjuk yang memberikan arah dan tujuan setiap lembaga pemerintah dalam menjalankan aktivitas kehumasannya. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menugaskan program dan kebijakan pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah dimengerti. Sebenarnya, salah satu aturan yang mendorong pemanfaatan cyber PR didukung dengan terbitnya Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Inpres ini menugaskan program dan kebijakan pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah dimengerti. Atas dasar Inpres tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak melaksanakan program e-government pada layanan publik yang dilakukan. Nomor 7. Mengapa word of mouth dikenal lebih efektif dibandingkan dengan iklan di majalah dan koran? A. Dijadikan referensi karena pelanggan jasa biasanya sulit untuk mengevaluasi jasa yang belum dibeli atau belum dirasakan sendiri. B. Memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku pelanggan. C. Memunculkan berbagai respon kepada perusahaan. D. Mengindikasikan seberapa mungkin customer akan bercerita kepada orang lain tentang pengalamannya dalam proses pembelian atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. E. Dijadikan referensi karena pelanggan jasa biasanya sulit untuk mengevaluasi jasa yang belum dibeli atau belum dirasakan sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku pelanggan. WOM atau word of mouth memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku pelanggan. Hal ini dikemukakan oleh Reingen dan Walker. Dari hasil penelitiannya menghasilkan penelitian yang menunjukkan word of mouth 7 kali lebih efektif dibandingkan iklan di majalah dan koran, 4 kali lebih efektif dari personal selling, serta 2 kali lebih efektif daripada iklan radio pada usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempengaruhi pelanggan untuk beralih menggunakan produk perusahaan tersebut. Nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan alasan terjadinya word of mouth adalah A. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penerima. B. Memungkinkan penerima untuk mengurangi waktu pembelian. C. Memberikan kenyamanan di antara keduanya. D. Mengurangi keraguan-raguan pengirim tentang pembeliannya sendiri. E. Memiliki perasaan kekuasaan dan prestise. Jawaban yang paling tepat adalah C. Beberapa alasan terjadinya word of mouth adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penerima atau opinion followers. Alasan yang pertama yaitu word of mouth memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penerima. Kedua, memungkinkan penerima untuk mengurangi waktu pembelian. Selanjutnya, bisa mengurangi keraguan-raguan. Sedangkan bagi pengirim, alasan yang pertama memiliki perasaan kekuasaan dan prestise. Kedua, mengurangi keraguan pengirim tentang pembeliannya sendiri. Ketiga, meningkatkan interaksi dan posisi sosial di dalam kelompok. Dan yang terakhir, ada timbal balik. Nah, perlu diketahui juga bahwa word of mouth itu merupakan kegiatan atau strategi yang cenderung atau lebih banyak kita temui dalam marketing. Contohnya, konsumen merekomendasikan produk jasa sebuah perusahaan kepada kerabat terdekatnya. Nah, konsumen di sini dalam konteks soal ini berposisi sebagai pengirim, sedangkan kerabat terdekatnya berposisi sebagai penerima. Nomor 9. Pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, dan
atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi disebut A. Tata upacara, B. Tata tempat, C. Tata penghormatan, D. Tata upacara, E. Tata keprotokolan. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi para pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nomor 10. Keprotokolan diatur berdasarkan asas berikut, kecuali A. Integritas, B. Kebangsaan, C. Ketertiban dan kepastian hukum, D. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, E. Timbal balik. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu integritas. Perlu diketahui bahwa keprotokolan diatur berdasarkan asas kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas timbal balik.